Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Saya teringat akan firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dukhan, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Allah Ta'ala berfirman, berapa banyak yang telah mereka tinggalkan dari nikmat-nikmat, banyaknya kebun-kebun, jannatin wa uyun, mata air. Ini kan aliran sungai banyak sekali itu. Ada jembatan di bawahnya sungai. Itu beberapa kali lewat ada sungai. Uyun, mata air Allah berikan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayna fala yu'minun. Itu sumber kehidupan, harus disyukuri. Diberikan mata air, diberikan air yang lancar. Bagi satu negeri itu sebagai bentuk kenikmatan yang besar yang Allah berikan. Wa zuru', banyak sawah-sawah. Wa maqamin karim, dan juga tempat tinggal yang mulia. Wa na'amah, dan kenikmatan lainnya. Kanu fiha fakihin, yang dimana mereka menikmati nikmat-nikmat tersebut. Saya mungkin kesempatan ini membahas ayat tadi yang dibacakan oleh Qari'ah surat Al-A'raf ayat 96 khususnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini punya kaitan dengan syukuran kita di malam ini, yaitu hari jadi Halmahera Timur yang ke-22 tahun kalau tidak salah. Ayat tersebut menerangkan bagaimana agar negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak banyak. Kalau kita mengamati ayat tersebut, surat Al-A'raf ayat 96. Allah taala awali dengan kalimat lau anna ahlal qura. Kalimat lau ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya seandainya. Nah, di dalam bahasa Al-Quran ada istilah seandainya yang mungkin terjadi dan ada istilah seandainya yang tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Nahwu namanya litamanni. Lau di ayat tersebut adalah seandainya yang mungkin terjadi. Artinya kita bisa melakukan hal itu. Berbeda dengan lau yang tidak mungkin terjadi, dengan redaksi kalimat yang berbeda, ya laitani. Nah, kalau kita dapati di dalam Al-Quran ada kalimat ya laitani, seandainya. Seandainya ini litamanni la yumkin, satu pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Makanya selalu dalam bahasa Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Ya seandainya saya manusia jadi tanah. Gak mungkin. Manusia.
Ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika seseorang sudah meninggal, menyesal dia belum memaksimalkan amal soleh ketika hidup. Dia katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Allah, seandainya engkau bisa kembalikan saya lagi untuk hidup. Nah, ini seandainya yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkinnya, karena kalau sudah mati, ya sudah, Allah tetapkan sunatullah, dia tidak akan bisa hidup lagi. Nah, konteks ayat tersebut menggunakan kata seandainya, lau, mungkin terjadi. Artinya masyarakat di kota Maba khususnya bisa melakukan itu. Lau, anna, setelah itu ada kata anna. Anna harfu taukid, penegasan, sesungguhnya. Lau anna ahlal qura, ada kata ahla. Sebagaimana ayat yang lain, innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Ahla artinya pemilik bisa, sahib, penghuni juga bisa. Nah, ini penghuni artinya. Seandainya, sesungguhnya penghuni. Ahla. Lau anna ahlal qura, al-qura bentuk jamak dari mufrad qaryah. Qaryah bentuk tunggal. Qura bentuk jamaknya, bentuk pluralnya. Singular dan plural. Qura juga Al-Imam Qurtubi, salah satu ahli tafsir asal Spanyol Andalus, ketika menafsirkan ayat tersebut, makna qura di situ adalah Al-Madinah, kota. Walaupun secara makna leksikal, makna kamus, biasanya digunakan dari kata qaryah memiliki arti satu desa atau kota kecil. Tapi dalam konteks ayat tersebut yang dimaksud adalah Al-Madinah, satu kota besar atau suatu negeri. Maka sebab itulah kalau kita mendengar istilah kota Makkah Al-Mukarramah, itu diistilahkan Ummul Qura. Ummul Qura artinya apa? Ibu dari semua negeri yang ada, pusat dari semua kota yang ada. Kenapa diartikan Ummul Qura? Karena memang pertama secara letak geografis posisinya di tengah bumi. Jadi kalau kita lihat bumi ini bulat misalnya, maka kota Makkah itu persis di tengah, sehingga dia disebut sebagai Ummul Qura. Alasan yang kedua disebut sebagai ibunya seluruh negeri yang ada, karena disitulah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah. Kita ketahui ya, satu kali sholat dalam hadis Rasul SAW di Masjidil Haram, di Tanah Suci, itu seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Artinya ini diberikan keistimewaan tempat ya, syaraful makan. Inna Allah Ta'ala harrama Makkata. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuliakan kota Makkah, kata Rasul SAW. Bahkan awal penciptaan bumi itu adalah lokasi tanah haram. Jadi tanah haram ini diciptakan terlebih dahulu, setelah itu seluruh lokasi yang ada di bumi ini. Dan istimewanya lagi adalah Allah memilih tempat tersebut, tempat suci tersebut, sebagai tempat kelahiran makhluk termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Al-Qura artinya Al-Qura. Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri amanu, ini jawabannya. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita satu pengetahuan, satu ilmu. Kalau kita ingin negeri kita ini, sebagaimana yang tadi Bapak Bupati mengatakan, baldatan thayyibatan wa rabban ghafur, baldah, negeri yang baik, thayyibah, yang diberikan berkah dan pengampunan oleh Allah Ta'ala. Maka syaratnya yang pertama, kata Allah Ta'ala, amanu. Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri itu amanu, mereka beriman. Setiap ada kata beriman
pasti menyimpan kalimat wa amilus sholihat, beramal soleh. Walaupun di beberapa ayat Allah tidak sebutkan wa amilus sholihat, tapi menyimpan makna tersebut, karena iman dengan amal soleh gak bisa dipisahkan. Saya pernah menghafal satu kitab Lubabul Hadith namanya, karangan Imam As-Suyuti, kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ ada hadis. Kalau dari sisi sanad ilmu hadis, ini nyambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib lewat anak-anak beliau yang meriwayatkan. Imam Husain meriwayatkan hadis ini, kemudian diriwayatkan kepada putra beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin, diriwayatkan kepada anak beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir, diriwayatkan kepada anak beliau Al-Imam Ja'far Shadiq, diriwayatkan kepada anak beliau Al-Imam Musa Al-Kadhim, diriwayatkan kepada anak beliau Al-Imam Ali Ridha, terus bersambung hingga kepada para ulama-ulama hadis yang ikut meriwayatkan hadis tersebut. Yakni dikatakan al-iman at-tasdiqu bil janan, membenarkan dengan hati, wal iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, wal amalu bil arkan, dan membuktikan iman itu dengan amal fisik, al arkan. Makanya di dalam Al-Quran selalu Allah gandengkan beriman dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fa aminu billahi wa rusulihi wa nuril ladzi anzalnah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kepada cahaya yang telah kami turunkan, Al-Quran. Isi Al-Quran apa? Perintah, larangan. Isinya amal soleh. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di surat Al-Hujurat. Orang-orang beriman yang sesungguhnya siapa mereka? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian gak ada ragu. Kalau masih ragu, belum sempurna keimanan. Misalnya Allah kabarkan ada kehidupan setelah wafatnya kita harus yakin 100%. Ada surga, ada neraka, ada hari kiamat. Yakin 100%. Itu namanya iman. Lam yartabu, gak boleh ada keraguan sama sekali. Karena kalau ragu, pengaruh dengan amal. Orang-orang yang gampang meninggalkan sholat 5 waktu, bukan mereka gak percaya. Percaya itu ada azab kubur, ada akhirat, ada surga neraka. Tapi apa? Melemah keimanannya. Atau ada sedikit keraguan, maka amal itu akan menjadi berkurang. Amal kesolehan tadi, amal taat tadi. Makanya Allah katakan gak boleh mereka ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dan mereka berjuang dengan harta mereka, diri mereka. Itu amal namanya. Terjemahan iman dengan berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka untuk melakukan apa? Kebaikan. Ditutup ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Jadi syarat pertama adalah beriman. Yang kedua, wattaqau. Penduduk tersebut mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beriman, beramal soleh, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau takwa satu kata yang sederhana, tapi kalau diuraikan makna takwa secara terperinci, itu bisa membutuhkan berjilid-jilid kitab. Makna sederhananya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu makna umum. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abi Hamid Al-Imam Al-Ghazali, Imamul Kabir wal-Azim was-Salih, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah.
menulis dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kitab yang menjadi rujukan para ulama tasawuf dari masa ke masa hingga saat ini. Beliau mengatakan takwa itu 3. Yang pertama al-khauf wal haibah, takut kepada Allah, itu takwa. Orang yang punya sifat takut hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka ini karakter orang-orang yang disebut aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan para wali Allah mereka gak ada takut. Maknanya apa? Selain daripada Allah mereka gak takut. Yang mereka takutkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri aulia. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, yang namanya takwa itu adalah apa? At-ta'ah wal ibadah. Taat. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taat maknanya luas. Taat pada Allah yang pertama. Taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada pemimpin kalian yang memerintahkan kalian berbuat baik, wajib taat. Taat kepada para ulama yang mengajak kepada kebaikan, itu taat namanya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tapi ada pegangan bagi kita, gak boleh taat kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, yang namanya takwa adalah tanzihul qalb minadz dzunub, mensucikan hati dari berbagai dosa-dosa. Nah, hati kita ini dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin dinukil dari riwayat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan bahwa dosa yang ada di hati lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh fisik. Dosa yang ada di hati lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh fisik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang dalam hati ada dosa, kita ambil contoh misalnya dengki, hasad, ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakal hasad atau iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan sifat dengki, sifat iri hati, hati-hati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sifat ini bisa menghancurkan semua kebaikan. Sebagaimana kayu bakar itu menjadi debu ketika dibakar. Begitulah amal seseorang jika dalam hatinya menyimpan kedengkian. Haba'an manthura dalam bahasa Al-Quran, seperti debu yang ditiup angin. Habis itu amal, pahalanya hilang lenyap. Bahkan surat khusus Allah turunkan untuk meminta berlindung dari penyakit iri hati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati wa min syarri hasidin idza hasad. Minta berlindung dari keburukan orang yang iri hati. Nah, berlindungnya harus dua sisi. Kita berdoa juga minta berlindung agar dijauhkan dari orang-orang yang iri hati. Juga kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang pendengki. Untuk diri kita juga, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan diriku. Dosa, misalnya minuman khamar, meminum khamar itu dosa. Fil hadis Nabi katakan, man syaribal khamra kharaja min jawfihil iman. Siapa yang minum minuman keras, seakan-akan imannya keluar dari rongga-rongganya. Wal Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Al-Imamul Kabir wal Faqih, yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah atau 973 Hijriah. Syak antara dua itu.
Dalam kitabnya Al-I'lam biqawatil Islam mengatakan bahwa meminum minuman keras termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi kata Sayyidina Ali, dosa semacam itu ya untuk dirinya, membahayakan dirinya, tidak orang lain. Tapi kalau dosa hati ini lebih besar, kenapa? Ketika seseorang memiliki sifat iri hati, dia akan membahayakan orang lain. Dirinya juga berbahaya. Ya, ini ilmu medis mengatakan orang yang paling banyak penyakit yang banyak pikiran, yang stres. Orang yang punya penyakit dengki itu stres setiap hari. Apalagi ada orang yang dia hasuti, kalau sukses dia yang sakit. Dia lihat orang naik jabatan, orang yang didengki, dia demam. Dia lihat orang yang dia dengki itu dapat mobil satu, dia batuk-batuk. Dia lihat orang ini dapat rumah lebih, stroke. Kenapa? Karena kotor hatinya, itu merusak pikiran. Imam Ghazali mengatakan hati dan akal tersambung, punya kabel. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Coba analisa ini kata per kata. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan berfikir. Allah sebutkan hati berfikir. Imam Ghazali menguraikan secara luar biasa bahwa hati dengan akal tersambung. Makanya ketika hati menyimpan dengki, pikiran jadi stres. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang selalu berfikir itu bagus. Berfikir ya. Tapi orang yang banyak pikiran itu jelek. Itu dua hal yang berbeda. Yatafakkaruna orang yang banyak berfikir. Tapi kalau orang yang hasud bukan banyak berfikir, banyak pikiran. Puncaknya apa? Allah sudah ceritakan puncaknya menghilangkan nikmat orang tersebut. Baru dia puas. Selama orang itu masih diberikan nikmat, maka selama itu pula dia akan tetap iri hati kepada orang itu. Maka selama itu pula dia tersiksa selama hidupnya. Sejarah terulang kembali. Qabil membunuh Habil. Kami pernah baca kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau mengatakan penyebab Qabil membunuh Habil karena dua hal. Yang pertama karena iri hati. Dan yang kedua adalah dengki. Ini al-hasad wal hikid. Ini pembahasannya panjang dalam ilmu tasawuf. Apa itu hasad, apa itu hikid? Puncaknya apa? Dia membunuh saudaranya. Hasilnya apa? La tuqtalu nafsun zulma illa kana li ibni adamil awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Hasilnya adalah tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim di muka bumi ini, melainkan dosanya ini akan ditanggung oleh anak Adam yang pertama, si Qabil, karena dia yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Jadi hasil dari iri hati itu, hasil dari dengki itu. Makanya takwa itu adalah apa? Tanzihul ghalab, mensucikan hati. Itu haqiqatut takwa kata Imam Ghazali. Bahkan itu substansi dari takwa kepada Allah Ta'ala. Intisari daripada takwa adalah membersihkan hati. Ada satu ulama namanya Imam Abu Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam nama terang. Al-Asam artinya tuli. Jadi beliau ini ulama yang pura-pura tuli. Makanya diberikan gelar Al-Asam. Sebabnya luar biasa ibu-ibu sekalian. Satu ketika ada seorang wanita ingin bertanya perkara agama kepada ulama yang bernama Imam Hatim Al-Asam. Di tengah-tengah pertanyaan itu, mohon maaf, itu wanita buang angin. Malu di hadapan ulama, lagi bertanya masalah agama,
Tidak sengaja buang angin, suaranya keras lagi. Imam Hatim melihat wajah wanita tersebut berubah merah karena malu. Beliau berpikir bagaimana agar menutup aib wanita tersebut dan bagaimana cara agar wanita tersebut tidak merasa melakukan suatu perbuatan aib, yaitu kentut di hadapan Imam Hatim. Maka Imam Hatim mengatakan, coba ulang pertanyaannya tadi, saya gak dengar. Ditanya lagi, saya gak dengar. Keraskan suaramu. Ini problem, berarti saya punya kentut, dia tidak dengar. Padahal beliau sehat, tapi untuk menjaga perasaan seseorang, untuk menutup aib saudaranya, beliau rela pura-pura tuli. Hanya ditanya lagi berulang, pongo ini. Yang orang sini bilang, pongo, selamat deh, saya punya tadi kentut tidak didengar oleh dia. Sudah selesai tanya, dijawab dengan suara keras. Dia bertanya, subhanallah, beliau bersandiwara dalam tanda kutip ya, bersandiwara tuli selama wanita itu masih hidup, sehingga diberikan gelar Al-Asom, Imam Hatim yang tuli. Jadi semua masyarakat akhirnya berpikir beliau tuli beneran. Tapi ketika wanita tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu, wanita ini meninggal terlebih dahulu, saat itu bilang alhamdulillah, sekarang saya bisa mendengar kembali secara normal, tidak berpura-pura lagi untuk menjadi orang tuli. Subhanallah, itu akhlak ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana menjaga perasaan seseorang itu satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan ada goil, ada seseorang mengatakan dari kalangan para ulama, menghancurkan perasaan seorang mukmin dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan perasaan seorang mukmin dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah. Artinya termasuk dosa yang besar. Imam Hatim mengatakan begini, ibu-ibu, aslu ta'ah thalathatu asya, asal dari ketaatan 3 macam. Al-khawf wal-raja wal-hub. Yang pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua harapan kepada Allah, dan yang ketiga cinta. Wa aslul ma'asiyati thalathatu asya, dan asal maksiat itu 3 hal. Yang pertama al-kibru, kesombongan. Wal hirsu, yang kedua rakus, dan yang ketiga ternyata apa? Al-hasad, iri hati. Kalau keburukan-keburukan yang ada, yang dilakukan oleh manusia, pasti kalau ditarik mundur, dia akan kembali ke 3 hal itu. Kibir, rakus, atau iri hati. Kibir sifatnya iblis. Ifqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Hasad contohnya sifatnya gobil. Rakus contohnya banyak. Ada Korun di situ, ada Namrud di situ, ada Fir'aun di situ, ada Abu Jahal di situ. Hirs, rakus. Maka kalau kita sudah bisa menerapkan 3 hal tadi, yaitu takut kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan mensucikan hati dari berbagai dosa-dosa hati, maka kita diberikan gelar muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina 'anil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh, wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu dikoreksi, yang kedua tadi keliru. Wal qadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu mereka adalah yang senantiasa yunfikuna, menggunakan fi'il mudhari istimrari, yunfikuna, senang berinfak, mau dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, kaya ataupun dalam keadaan miskin. Kalau memang sudah dermawan, dermawan.
mampu menahan emosi, tidak mudah marah, dan yang ketiga, senang memaafkan kesalahan orang. Allah tutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi muttaqin itu ya muhsinun juga. Al-muttaqun itu al-muhsinun, orang yang senang berbuat baik. Tiga hal tadi jika diterapkan, pasti secara perilaku, secara sosial pasti dia akan menjadi baik. Orang bertakwa baik dalam ibadahnya, dia juga akan baik kepada sesama manusia. Nah, ini dua syarat kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wattaqau law anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman kita terapkan, beramal soleh kita terapkan, dan kita bertakwa, penduduk negeri tersebut, la fatahna. Ada huruf lam, ibu-ibu. Lam di sini artinya apa? Satu kepastian. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti, gitu artinya. Pasti fatahna, kami bukakan. Kami di sini Allah. Saya dulu pernah dialog di Jakarta dengan salah satu ilmuwan lah di agama tersebut, ya. Mengatakan, katanya agama Islam agama tauhid, tapi dalam Al-Quran selalu mengatakan kami, berarti Tuhannya Habib ini banyak. Kami kan banyak, harusnya satu, aku. Nah, itu ulama tafsir sudah bahas. Ketika Allah menyebutkan kata kami, bukan berarti Allah itu banyak. Akan tetapi Allah ingin menunjukkan kebesaran zatnya. Kita menggunakan kata penghormatan kepada orang yang lebih mulia, yang kita muliakan, yang kita tokohkan, tentu kata ganti itu berbeda. Kalau bahasa Arab, antum. Antum gimana kabar? Antum itu kan kalian, tapi kita tujukan kepada satu orang. Kenapa? Karena memuliakan orang tersebut. Kami kalau kita baca doa menggunakan domir kami, walaupun seorang diri, para ahli nahu mengatakan boleh. Karena dia menghormati dirinya sebagai manusia. Dan Allah Ta'ala sudah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan seluruh manusia, anak turunan Adam. Atau kata kami mengandung makna sifat-sifat Allah yang banyak. Atau kata kami mengandung makna seketika Allah menciptakan ada proses yang Allah libatkan makhluk di dalamnya. Itu menggunakan kata kami. Maka di ayat ini luar biasa, Allah katakan la fatahna alaihim barakat. Pasti kami akan bukakan kepada mereka, yaitu penduduk negeri tersebut, barakat. Bukan barakah. Kalau barakah satu saja. Tapi dalam bentuk jamak muannas salim, bentuk jamak, barakat. Banyak keberkahan. Apa itu keberkahan? Al-Imam Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quranil Karim mengatakan al-barakah maknanya thubutul khair ilahi fi syai', ketetapan kebaikan Allah pada sesuatu, itu namanya berkah. Sebagian ulama mengatakan ziyadatul khair, tambahan kebaikan, itu namanya berkah. Artinya negeri tersebut akan sejahtera, negeri tersebut tidak akan krisis ekonomi, negeri tersebut akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah semua, barakat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di surat Nuh. Allah turunkan hujan. Tidak ada masa paceklik. Sawahnya, kebunnya Allah berikan kesuburan, tidak pernah gagal panen. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang biasanya setahun sekali panen, dengan berkah bisa setahun 3 kali. Air dilancarkan, anak turunan diberikan kebaikan dan keberkahan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ini semua buah dari barakat. Syaratnya hanya 2, alladzina amanu wattaqau.
la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah berikan berkahnya bukan hanya di bumi, di langit pun diberikan berkah. Al-Imam Bagawi mengatakan al-matar minas sama wan nabat minal ard. Maknanya berkah di langit, Allah turunkan hujan. Berkah di bumi, semua yang ditanam akan tumbuh subur. An-nabat. Nah, ini ayat tersebut tafsiran secara terperincinya itu di dalam kitab tafsir. Ini rangkumannya, memiliki banyak sekali makna yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada satu kaum, maka tidak mungkin kaum itu Allah biarkan dalam keadaan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya guru-guru kami banyak mengajarkan doa kepada kami. Ada doa meminta agar Allah mencintai satu kaum, Allah mencintai satu negeri, satu bangsa. Doanya itu diajarkan oleh para ulama. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari terikat kepada makhluk, dan jadikanlah kami kaum yang kau cintai, atau kaum yang mereka mencintaimu dan kau mencintainya. Ini kalau dapat cintanya Allah, dapat cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai sudah. Urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat dimudahkan. Terlebih urusan akhirat. Ya. Kita diberikan tugas, terakhir saya tutup. Kita manusia diberikan tugas oleh Allah menjadi khalifatul ard, yang mengelola bumi. Allah tidak berikan bumi ini yang mengelola bangsa jin. Waduh, kalau yang mengelola bangsa jin selama mereka ada di dunia, pendapat ulama yang marjuh, kita manusia gak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Nanti di surga terbalik, kita bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Tugas mengelola bumi bukan kepada bangsa jin, bukan juga kepada malaikat, tapi bumi ini Allah tugaskan untuk dikelola kepada siapa? Manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi ini engkau wahai Nabi Adam sebagai khalifah. Allah juga pesan kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabil hawa. Wahai Nabi Daud, engkau kami jadikan khalifah untuk mengurus bumi ini, maka tetapkanlah hukum yang adil kepada manusia. Tugas khalifah yang pertama, dia memberikan keadilan kepada siapapun. Di situ menggunakan kata manusia, siapapun dia. Tidak harus orang muslim, berlaku adil, berlaku kepada siapapun dia. An-nas. Dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu, kata Allah Ta'ala. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tafsiran dari surat Al-A'raf ayat 96.